Pemirsa, tersingkirnya Jerman dan Belanda menjadi kejutan dalam Piala Dunia kali ini. Di sisi lain, tim yang tadinya tidak diunggulkan menjadi cerita menarik tersendiri yang mewarnai gelaran pesta bola dunia tahun ini. Lalu benarkah langkah Prancis bakal lebih mudah lantaran Jerman dan Belanda lebih dulu tersingkir? Kita akan langsung membahasnya bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bang Wesley, selamat malam. Selamat malam, Mas Bal. Serta mantan pemain timnas Neil Maizar. Coach Neil, apa kabar? Kabar baik, Bang. Sedikit agak ini sudah bergabung dengan Prime Time News. Ini sepertinya di Golden Gate ya, Coach Neil. Oh, cuman backgroundnya saja. Nah, ini kan kita diwarnai dengan kejutan ya di awal. Jerman dan Belanda secara mengejutkan, bahkan ada yang menyebut itu historis dalam Piala Dunia. Kalah. Kita disuguhkan dengan kemenangan besar Prancis setelah itu atas Swedia 3-0 di 32 besar Piala Dunia. Dan Mbappe jadi bintangnya dengan mengemas 2 gol. Nah, Bung Wesley, nanti akan seperti apa ke depannya? Apakah memang sudah terlihat tim-tim yang nanti akan melaju dengan mulus atau justru bahkan akan ada kejutan sebelumnya dari tim-tim yang mungkin sebelumnya tidak diunggulkan, Bung Wesley? Ya, Maxwell, kita harus kembali mengamini bahwa dalam sepak bola tidak ada kepastian. Sepak bola tidak seperti skrip yang dibacakan dan kemudian terjadi. Jadi segala sesuatu masih mungkin, kejutan-kejutan masih mungkin terjadi, karena sepak bola tidak hanya menjanjikan gelak tawa, tapi juga dia menyiapkan isak tangis kekecewaan, dan itu sudah dilakukan, dirasakan oleh kubu Jerman, Belanda, Jepang ya, sebagai wakil Asia. Menurut saya sedih sekali dia harus tersingkir dari 32 besar dengan penampilan yang sangat bagus. Sementara di sisi lain kita melihat seolah-olah ini Piala Dunia kalau di bracketnya diadu gitu ya, Mas Iqbal, ini kesannya seolah-olah nih sebelah kiri milik Prancis, sebelah kanan milik Argentina. Itu kan harapan skrip yang kemudian tercipta setelah fase grup terjadi, bahwa semifinal anggaplah nanti lawan Brazil, Argentina, kemudian di sisi kiri Prancis dianggap mulus sampai semifinal. Nanti kita tidak tahu dia akan ketemu siapa, karena kejutan masih mungkin di bawah, ada Spanyol, ada Inggris di sisi kiri bawah. Jadi bagi saya sepak bola masih penuh dengan kejutan. Oke, Mas Bunuk, menarik tadi bracket kiri dan kanan. Saya langsung teringat pada saat melihat grafiknya, memang antara Prancis dan Argentina gitu ya, kalau kita melihat langsung fokus ke tim negara yang masih diunggulkan. Nah, Coach Neil, kita kalau membahas terkait dengan kekalahan Jerman dan Belanda, ada yang menyebut bahwa itu mental pemain Jerman dan Belanda yang biasanya superior ya, tiba-tiba shock begitu, harus mengalami adu penalti. Anda melihat apa, Coach Neil, yang membuat akhirnya Jerman dan Belanda ini tersingkir oleh Paraguay dan Maroko? Ya, kekalahan ini memang luar biasa karena Maroko kan mencetak gol di injury time ya, sehingga dia bisa menyamakan kedudukan dan memberikan motivasi yang luar biasa buat Maroko. Dan ini memang di perkiraan orang, karena Belanda akan maju ke babak 16 besar dan Jerman akan mampu ke 16 besar. Kejutan-kejutan ini yang membuat orang bertanya, ada apa? Tapi sebenarnya itu sepak bola. Sepak bola itu tidak bisa diprediksi. Ya, tim A menang lawan B, tim C menang, tidak bisa. Tapi pertandingan di lapangan, mental itu saat mendukung kita untuk bisa menang pertandingan. Dan Maroko dengan gayanya, dengan militansinya yang tinggi, dia bisa menangkan pertandingan melawan Belanda. Jadi ya, saya pikir suatu hal yang sangat luar biasa di Piala Dunia saat ini. Dan media bilang Koeman diganti, Koeman dipecat semua, yaitu risiko dari seorang pelatih. Begitu juga bagaimana Jepang yang mencetak gol pertama dan disamakan kedudukan sama Brazil, dan Brazil comeback 2-1 di menit-menit akhir. Dan itu sepak bola. Kenapa sepak bola itu enak untuk ditonton? Karena memang menarik untuk ditonton sampai akhir pertandingan. Dramanya sangat luar biasa. Dan saya lihat di Piala Dunia drama-drama itu mungkin akan terjadi di pertandingan 16 besar nanti. Gitu, Bang. Oke, Coach ini langsung relate gitu ya kalau melihat dinamika yang terjadi kemarin. Bung Wesley, nah, di round ini kelihatan ya sepertinya, saya ingin tahu menurut Anda Prancis diprediksi bakal melaju seperti jalan tol menuju final, karena kita lihat 16 besar Prancis melawan Paraguay, lalu jika menang lawan berikutnya di 8 besar antara pemenang tuan rumah Kanada dengan Maroko. Sepakat tidak kalau
Prancis jalannya akan mulus? Bung Wesley. Iya, Mas Iqbal, bracketnya tadi saya katakan memang Kanada sebagai tuan rumah, tapi saya melihat Maroko tim Afrika yang masih terbaik. Di Piala Dunia sebelumnya dia mencapai semifinal sebelum kalah 0-2 dari Prancis. Jadi Afrika sudah diwakili oleh Maroko dan penampilan Maroko menurut saya lebih enak ditonton dibandingkan Belanda di laga sebelumnya. Jadi kalau lihat bracketnya ya hati-hati juga Paraguay. Siapa yang nyangka di awal kejuaraan dunia ini kan dia telak lah dari Amerika, tuan rumah Amerika Serikat. Lalu bagaimana dia bisa menahan gempuran Jerman dan bisa membalikkan situasi. Jadi ini hati-hati juga kalau Prancis tidak waspada atau lengah, yang tadi kita bilang jalan mulus kayak karpet mengarahkan mereka ke final, bisa terganjal di babak 16 besar atau nanti di semifinal. Jadi tidak bisa dipastikan bagi saya Prancis murni mencapai babak final dengan mudah. Kalau mereka tidak hati-hati ya bisa terganggu jalannya seperti halnya Belanda, Jerman, Jepang yang kita prediksi sebenarnya layak untuk lanjut terus. Oke, Coach Neil, pertanyaan yang sama karena banyak yang menilai Paraguay dan Maroko kan tidak diunggulkan seperti tim-tim besar lain yang justru pulang duluan ya. Jadi mereka tuh lebih nothing tulus begitu kalau dari segi beban. Apakah justru itu yang berpengaruh dan bagaimana peluang Prancis ke depan, Coach Neil, menurut Anda? Kalau Prancis punya kekuatan mental tersendiri kan, karena dia memang tim yang cukup bagus saat ini. Ada beberapa pemain yang cukup potensial, kayak Mbappe contohnya. Dan saya meyakini ke depan Prancis bisa melangkah dengan mulus karena dengan dia bisa mengalahkan kemarin Swedia dengan 3-0. Saya pikir itu pembuktian bahwa mereka terbaik di Eropa saat ini. Jadi kalau nanti dia misalkan dia menang di 16 besar dengan penampilan kill di Mbappe yang cukup potensial, yang punya kecepatan, dan kemarin dia mencetak 3 gol, saya sebagai orang yang memang intas di sepak bola, saya yakin dia bisa menang. Tapi ini keyakinan ini seperti yang kemarin Bang Wesley bilang, kan tidak mungkin juga Prancis akan kalah seperti bagaimana Jerman kalah dan Belanda kalah sama Maroko. Jadi sepak bola itu menarik, tidak bisa diprediksi ini harus menang, saya bilang tadi Bang. Jadi ya kita tonton aja. Tapi secara taktikal, strategi, Prancis mungkin bisa melaju ke babak 8 besar nanti. Gitu Bang. Oke, nah Bung Wesley tadi Anda sempat menyebut Maroko ya, lebih menarik untuk menyaksikan Maroko. Nah kalau kita lihat dari rekam jejak, mereka lolos 16 besar mengalahkan Belanda tahun 2018 sampai semifinal. Nah apakah Maroko nanti akan mengulangi sejarah? Paling tidak sejauh ini, apa analisis Anda Bung Wesley? Setidaknya kalau menghadapi Kanada, tuan rumah, saya masih memegang Maroko kalau performa kedua tim sama-sama seperti mereka perlihatkan di fase grup hingga 32 besar. Bisa saja tiba-tiba sebuah tim itu mengalami performa yang menurun karena satu dan lain hal. Tapi bagi saya, Mas Iqbal, sepak bola itu kan bagaimana menciptakan momentum, lalu memaksimalkan dan memanfaatkan momentum. Kalau mereka kehilangan momentum, ya repot. Kemarin kita lihat bagaimana Jerman mencoba terus menciptakan momentum, tapi mereka tidak berhasil memaksimalkannya. Semua bola silang diberikan kepada pertahanan Paraguay, tapi momentum yang mereka ciptakan tidak berhasil dimaksimalkan dan dioptimalkan. Akhirnya kemudian gagal. Nah, bagi saya Maroko salah satu tim yang pintar menciptakan momentum itu. Jadi harapannya kita ya di babak berikutnya ketika Prancis berhasil mengalahkan Paraguay, ya saya sih berharap Maroko mengalahkan Kanada untuk dia bertemu laga ulangan semifinal Piala Dunia 2022. Oke, ada yang bilang ini laga sesungguhnya justru seru. Di satu sisi memang mengejutkan, tim-tim besar unggulan kalah harus pulang. Tapi di sisi lain justru tim-tim yang tadinya tidak diunggulkan justru menciptakan cerita inspiratif baru. Nah, Coach Neil, kita mengutip ya Thomas Tuchel bilang kalau kekalahan Jerman dan juga Belanda bilang calm our minds. Artinya kita bisa
tenang nih, lebih kalem karena tersingkirnya tim-tim besar, paling tidak narrow the margins atau lebih mempersempit begitu marginsnya. Dari POV seorang coach pelatih, seperti apa Coach Neil? Apakah juga mungkin itu yang dipikirkan saat ini oleh coach-coach atau pelatih-pelatih dari tim-tim yang masih tersisa, baik yang unggulan maupun yang tidak diunggulkan? Iya, kalau dari gambarannya itu bisa jadi pelatih-pelatih yang tersisa bisa jadi itu kan terjadi sama dia. Tapi saya pikir itu kejadian itu kan seketika. Karena kalau Jerman bagaimana dia berjuang sampai di menit akhir dan di penalti kan sebenarnya perjuangannya sudah luar biasa. Juga Belanda bagaimana dia berjuang, dia mencetak gol pertama, habis itu dia disamakan kedudukan dan perpanjang waktu, saya pikir sudah luar biasa. Itu artinya di tim-tim yang tersisa dia menganggap mungkin itu akan terjadi. Tapi saya pikir kalau persiapan tim itu bagus, seorang pelatih akan yakin dengan kemampuannya, saya pikir itu tidak akan terjadi. Karena kan apa yang kita pikirkan itu kan menjadi kenyataan. Tapi seorang pelatih yang yakin dengan kemampuan timnya, dengan kemampuan taktikal strateginya, dia tidak akan mempedulikan itu akan terjadi. Dia akan mempedulikan bagaimana mempersiapkan tim secara utuh, secara teknikal, taktikal, mental, dan fisik untuk sisa pertandingan menghadapi laga-laga ke depan. Mungkin itu kalau seorang pelatih yang berpikiran cara berpikir yang bagus ke depan dan tidak akan takut dengan apapun yang terjadi sebelum dia melakukan sesuatu yang benar. Itu loh, Pak. Oke, terakhir Bung Wesley, apakah dengan tersingkirnya Jerman dan Belanda yang dijagokan banyak orang di seluruh dunia ini akan mengurangi antusiasme dari World Cup supporters menurut Anda? Tidak juga. Sepak bola sekarang terlepas dari berbagai kegiatan minor yang dilakukan oleh Amerika, entertainnya sangat tinggi sepak bola sekarang, dan semua tim yang kita tonton itu menampilkan sepak bola yang enak untuk dilihat. Jadi kalau kita penikmat sepak bola, harusnya ini bukan sebuah kendala. Kecewa iya sebagai fans mungkin sebuah satu negara, tapi kalau kita menikmati sepak bola dan bisa banyak belajar dari tontonan ini, harusnya sih bisa diobati kecewaannya sehari dua hari, bolehlah gitu ya. Tapi Mas Iqbal, boleh catatan gini ya, Jerman dan Belanda sejak fase grup itu tidak pernah clean sheet. Itu aja sudah masalah sebenarnya. Kalau fans Jerman pas Belanda melihat permainan mereka itu sudah harus was-was, bandingkan misalkan dengan Argentina, bandingkan dengan Prancis, pertahanan mereka seperti apa. Itu juga sudah sebuah sinyal bahaya bagi kedua tim ini ketika mereka tidak pernah bisa menjaga gawangnya dari clean sheet. Tapi bagi saya, kalau sepak bola terlepas dua tim ini gugur, saya masih sangat menikmati permainan ini karena semua tim yang menampilkan permainan sepak bola indah ini patut kita nikmati dan kita pelajari. Banyak hal yang kita pelajari. Justru ada kejutan apa lagi nih, itu yang ditunggu-tunggu ya. Baiklah, terima kasih Bung Wesley, Coach Neil sudah bergabung dengan Prime Time News. Kita nantikan kejutan selanjutnya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.